dipoles ya wis flat, karena kita kan vlognya sampai berkali-kali ya kemarin ya. Nah pas sudah ketemu yang ini is ngelundasku langsungan. Oke, jadi ini nambah pekerjaan lagi, pekerjaan moles sama ngilangi kotor kecil nih di depan nih. Bagaimana cara ngilangi lelehan seperti gini ya, kita berbagi bareng-bareng dengan alat yang seadanya, bahan yang seadanya, yang penting panggah iso hilang gitu. Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, di sini kita akan sedikit ya curhat tentang penyakit meler. Meler itu atau gelar meleleh itu salah satu penyakit yang menular ya. Nularnya bagaimana ya? Kemarin aku habis ya sedikit banyak maido atau bully Mbah Nom Sontoloyo Penter yang pekerjaannya mendapati hal yang sama atau kejadian yang sama, gelirnya meler. Ternyata setelah ketawa saja saya belum kering, jadi ternyata saya juga mendapati rezeki nomplok. Padahal ini seharusnya pekerjaan sudah selesai, karena ini vlog bagian terakhir. Ternyata operatornya ngantuk sampai sehingga kejadian meler seperti gini. Oke, langsung saja pada tips-tipsnya. Jadi bagaimana mengatasi meler yang ya bisa dibilang menjengkelkan, karena kenapa ya, lain media, maksudnya area lainnya sudah mulus, ternyata hanya pada bagian yang kecil pada stikernya ya nggak kecil sih ya, karena ini vital banget, terlihat banget ya, akhirnya jengkel, mood kita jadi hilang ya. Jadi saya akan berbagi tips bagaimana cara menghilangi meler seperti gini dengan trik yang lainnya. Kan kemarin kita pernah juga bahas tentang hilangi meler seperti gini pakai apa itu namanya, pakai silet ya. Kita silet dulu, kemudian kita amplas, setelah itu baru kita sanding. Amplas grade-nya berurutan mulai dari 800, 1000, 1500, 2000, terus 3000 terakhir. Untuk pekerjaan ini kita tidak bisa melakukan proses yang sama ya. Sebenarnya bisa, tapi jangka waktunya tentunya akan memakan waktu yang sangat lama banget. Kenapa? Karena ini clearnya karakter clear coat yang sangat keras, jadi clear lokal yang keras tak lihati yo. Hanya punya ini hardwheel. Jadi untuk mulai dari clear dasar sampai dengan masang stiker, ngover stiker, sampai dengan clear yang terakhir, aku pakai brandnya Hardwheel. Secara karakter dia clearnya keras banget lur. Kalau kita hanya ngandalkan amplas, wes itu nggak akan cepat-cepat selesai. Satu, keduanya kalau gridnya atau amplasnya itu nggak berurutan, terus ngamplasnya juga nggak teliti, nanti ketika kita poles kelihatannya sudah mulus, setelah kita siram dengan greaser ternyata masih kelihatan baretannya, meskipun mengkilat tapi ada bekas baretan. Jadi trik untuk mendapati pekerjaan yang semacam ini, meler terus clearnya keras, karakternya keras ya, di amplas saja mental. Jadi saya itu sampai jengkel. Yang saya pikirkan adalah sudah clearnya keras terus meler, kecuali seperti hanya clear yang ya mungkin kerasnya bisa dibilang ideal lah, di amplas saja sudah bisa, atau disilet aja sudah gampang ya, tentunya gampang banget untuk dipoles. Tapi kalau sudah ketemu clear yang seperti gini, selain di amplas ya, ini di cutter aja, disilet aja, silet yang tajam baru itu mental-mental. Kalau sudah ketemu clear seperti gini ya wis mumet kepalaku. Tapi kadang-kadang karakter clear seperti gini kalau dipoles tambah jadi, seperti halnya di motor pekerjaan Vario kemarin ya, itu kalau dipoles jadinya jan jos tenan. Jadi sedikit triknya ketika meler, kalau sudah mendapati clear yang seperti gini, kalau aku lah yang langsung aja ambil cutter yang besar, mata cutter yang besar, yang tajam dan yang baru. Kemudian area yang kita yang meler kita petakan dulu, mungkin kita kasih lakban keliling supaya nanti mata cutternya itu tidak mengenai ya, bagian ujung mata cutter kan tajam. Kalau sampai mengenai bagian ujungnya mata cutter, nanti pekerjaannya akan setidaknya ngulang 2 kali, dan area yang meski dipoles harus melebar ya, sudah nambah-nambah pekerjaan. Jadi kita ambil langkah singkatnya saja, kita kari
atau kita parut ya, sederhananya kita parut. Tekniknya bagaimana? Eh, Setelah kita amankan media samping-samping, jadi mata cutter itu hanya cukup memakan pada bagian yang melernya saja. Kita miringkan sedikit mata cutternya, jadi enggak terlalu tegak lurus, enggak, kita miringkan, terus jari kita buat lemas. Itu untuk tindakan pertama ketika memulai atau mengawali marut bagian yang melernya. Nanti kalau sudah mulai makan sedikit, jadi mata cutternya sudah mulai mengikis permukaan yang paling atas sendiri dengan warna putih seperti gini, baru kita bisa mulai agak ya menegak luruskan cutter supaya makannya atau marutnya ini lebih banyak lagi. Ulang-ulang terus sampai halnya dengan buramnya ini rata. Jadi kan kalau kita cutter seperti gini akan kelihatan mana yang sudah termakan dan mana yang belum termakan. Enaknya seperti gitu lur. Apalagi kalau areanya pas mendapati area yang model flat seperti gini ya lebih gampang ya. Kalau lengkungan sih ya memang agak susah main cutternya. Tapi dengan cara seperti gini secara tidak langsung proses kita akan lebih cepat. Setelah ya kurang lebih ini mengerjakannya nggak sampai setengah jam, 15 menit kita parut seperti gini saja, karena memang kebetulan melernya hanya pada bagian ini. Itu setelah kelihatan rata baru kita sambut langsung dengan amplas grid. Aku kemarin ini pakai grid 1500 nya Kovac yang model bantalan itu ya, jadi nggak perlu kita mulai dari 800 lagi, nggak, karena bekas guratan dari atau parutan dari cutter yang tajam itu sudah memberikan efek yang mulus pada bekas guratan cutternya. Asalkan teman-teman mainnya bisa hati-hati. Caranya tekniknya bagaimana, yaitu mata ujung cutternya kita buat miring sedikit, terus jari-jari teman-teman lemes aja, ngikuti teksturnya, jangan sampai dipaksakan. Kalau sampai dipaksakan ya nanti akhirnya akan menimbulkan baret-baret baru pada area yang kita parut. Tapi kalau bisa sudah makan atau sudah mulai mata pisaunya ini sudah ngikis ya, itu akan terasa enak banget dan hasilnya langsung mulus hasil dari guratan cutternya. Terutama pada bagian yang samping atas atau samping mulai, kalau mau mulai cutternya dibuat miring sedikit, terus jarinya dilemaskan, dipaut ke bawah pelan-pelan. Kalau misalkan dari samping ya dari samping kanan ke kiri pelan-pelan, untuk mengawali tangannya lemes ngikut saja. Ya mungkin sering melakukan pekerjaan apa ya, buat layang-layang, menggurat, buat serutan atau guratan kerangka layang-layang, pasti pintar seperti gini. Prosesnya gampang banget. Kemarin kita coba amplas pada pekerjaan yang di Vario Tekno kemarin warna hitam itu, waduh, hampir seharian. Kita mulai satu body itu hampir seharian ya, maksudnya satu body itu kan banyak kotor-kotor kecil-kecil aja kan, kotor-kotor ya yang bulu, mungkin yang bekas hewan atau kotoran kelir. Itu kalau kita proses poles dengan teknik ngamplas mulai dari grade 800, 1000, 1500, 2000 lama banget telur. Dan juga belum lagi ketika sudah naik ivory, kelihatannya mengkilap setelah kita siram greaser, ternyata masih ada bekas gurat-guratannya meskipun mengkilap. Jadi itu mungkin yang sering dijumpai teman-teman. Selanjutnya setelah marutnya selesai, kemudian di sini langsung saya amplas dengan amplas grade 1500 nya yang dari Kovac ya. Untuk grade 1500 ini kalau dibandingkan dengan amplas yang ya bisa dibilang 2000 di pasaran, amplas kertas yang sering kita jumpai di pasaran ya, untuk bekas guratannya dia masih konsisten yang model blok yang kita review kemarin ya, yang dari Kovac itu masih lembutan ini. Jadi meskipun 1500 itu sudah terasa seperti halnya ketika kita pakai amplas 2000 di amplas kertas yang kita jumpai di pasaran. Jadi habis parut, kalau lihat bekasnya cutternya ya nggak ada, kita amplas itu sudah langsung membuat model flat dan licin banget. Jadi kalau naik kompon ivory ini sudah sepertinya layak banget, seperti halnya pekerjaan yang kita pakai mode amplas yang berurutan. Kalau misalkan teman-teman mencoba teknik seperti gini hanya dengan berbekal clear yang ya bisa dibilang clear yang kenyal, terus kerasnya nggak ideal, itu teman-teman harus hati-hati. Karena kenapa?
Kadang-kadang kalau clear kekerasannya kurang misalkan, atau kita belum waktunya untuk poles, sudah kita parut misalkan, itu kadang-kadang dia akan ngikut. Maksudnya ngikut tuh akan kemakan lebih banyak, dan kadang-kadang ya clearnya ikut, atau apa ya istilahnya tuh, cuil like bahasa Jawa nih. Tapi kalau karakter clear yang keras seperti gini, wah enak banget loh kalau diparut. Karakternya ya wis seperti halnya clear kelas Eropaan lah. Dan untuk pekerjaan ini sendiri, jadi mulai dari proses awal itu aku pakai Relic 41. Karakternya kan clearnya enak banget, ditembak itu ringan, jadi mungkin aku agak sedikit ngantuk. Pokoknya variannya Hardwheel mulai dari Relic yang aku coba ya Relic, Beta sama HS-nya itu tembakannya ringan-ringan. Di Relicnya aku kemarin ini main sama seperti halnya di Vario Techno kemarin, main tinernya itu hanya 10%, karena ya kita memang cari daging. Terus Relic yang sekarang, Relic 41-nya itu dagingnya sedikit agak lebih tebal daripada yang formula lama ya. Kalau untuk tingkat kekeringannya memang sedikit agak lambat, tapi selambat-lambatnya Hardwheel yo dia masih cepat dan senangnya dia keras. Berikutnya setelah proses Relic clearnya di tahap pertama itu saya diamkan kurang lebih kemarin 2 harian. 2 harian saya diamkan, kemudian saya pasang stiker sama seperti di pekerjaan kemarin yang menggunakan clear dari brand lain. Kemudian setelah itu baru kita cover lagi stikernya. Jadi sebelum cover shading dulu licin, habis itu pasang stiker, terus kita clear lagi dengan Relic clearnya Hardwheel 41. Kemudian setelah itu kita sanding lagi dengan amplas grade 800. Kemudian kita tembak lagi Relic clear, jadi tembak Relic clear sampai 2 kali ya. Jadi dasar stiker, tembak Relic lagi, kemudian kita diamkan 2 hari untuk cover stikernya aja. Baru kemudian setelah itu saya diamkan kurang lebih 2 hari lagi, baru kita nembak HS clearnya. Jadi karena mungkin kebiasaan nembak clear yang agak berat ketemu dengan Hardwheel yang karakternya wis koyo model Eropa, ternyata ngantuk operatornya. Jadi sampai menemukan masalah seperti gini meler. Untuk prosesnya ya memang cukup agak lama. Dan yang sedikit akan saya bahas lagi adalah tentang obat poles yang saya gunakan. Ini bagi teman-teman yang sering tanya, dikiranya yus aku ki nggak ada rahasia-rahasiaan. Kalau emang dasar aku ada pengalaman di situ dan kayaknya pantas untuk kusampaikan ya kusampaikan, meskipun kadang-kadang ya wis menyesatkan. Untuk obat clear obat polesnya di sini aku, jadi setelah kita amplas grade 1500 yang Kovac ya, model blok ya, kemudian baru kita kasih kompon Ivory yang itu loh, rubbing kompon yang Ivory yang sekaleng harganya 45.000 kalau nggak salah sekilo. Itu kita poles, kita usapkan hanya pada bagian yang tadi kita amplas, kemudian kita poles. Untuk busa polesnya ini yang warna kuning, tapi ini karena sudah pemakaian lama jadi warnanya jadi coklat. Mau beli lagi masih belum ada pencairan. Jadi pakai busa kompon yang warna kuning, terus kompon yang dipakai kompon rubbing yang warna kalengnya hijau, sekaleng itu rasanya 45.000. Dan ketika mendapati clear yang ini Hardwheel, aku sampai ngulang 3 kali. Kan biasanya kalau di tipe-tipe clear yang lainnya Hardwheel ya aku coba 2 kali gitu aja sudah bisa menemukan apa itu namanya, menemukan hasil permukaan yang sudah ideal untuk di wax. Tapi ternyata 2 kali itu kurang sampai 3 kali. Dan sedikit tips berbagi, misalkan kejadian melernya atau polesnya ini pada bagian yang terdapat stiker seperti gini, misalkan teman-teman takut nanti stikernya berpengaruh ya, karena polesnya kan memang ekstra, ini agak ekstra sedikit nekan karena clearnya keras. Jadi mau nggak mau ya memang harus sampai panas. Misalkan teman-teman takut stikernya ini sampai halnya dengan terjadi kebakar, alangkah baiknya kalau memang dirasa sudah cukup agak panas, kita tempeli dengan kanibo yang kita kasih air supaya suhunya kembali dingin. Setelah ya mungkin agak dingin atau sudah seperti normal seperti biasa, baru kita mainkan lagi polesnya. Jadi triknya seperti itu. Ini hanya untuk antisipasi supaya selamat ketika mendapati media
yang bawahnya clear ini terdapat stiker. Tapi kalau di bawahnya ini cat, asal cat kita piu dan ketebalannya layak ideal, ini mbok dipoles sampai ya sampai pewanas, dia tambah keren, tambah jadi seperti itu. Ya, dan berikutnya untuk ngecek kelayakan guratannya bagaimana, ini sudah layak atau belum proses ivory komponnya. Teman-teman bisa pakai bensin atau mungkin degreaser. Jadi degreaser cukup kasih ke tisu, lapkan pada area yang kita kompon tadi sampai dengan bersih, kemudian kita lap kering. Misalkan nanti masih ada guratan, berarti proses amplas kita ada yang kurang. Tapi di sini saya nggak menemui, karena apa? Kita main parut, jadi amplasnya langsung amplas 2000. Cukup saya lap dengan graser, ternyata ada sih bagian bekas yang ngeflek di sambungan, tapi nggak sampai halnya menemukan guratan. Berikutnya kita lanjut lagi poles di tahapan yang ketiga, masih sama, tetap pakai ivory itu aja yang 45.000 rubing. Kemudian setelah saya siram, terus saya lihat itu sudah batasannya sudah masuk, baru kita elap pakai elap apa itu 3M yang apa itu namanya, pokoknya lap kuning itu microfiber. Kita lap dengan microfiber, menghilangi bekas komponnya, baru kita kasih waxnya ya wax yang biasa. Ini wax yang saya pakai di sini, aku beli di online kemarin itu harganya berapa ya, dari 4 tahun yang lalu rasanya. Waxnya ini wax yang warna biru itu kurang lebih harganya 130-an 1 liternya. Tapi misalkan teman-teman beli yang kecil, wax, cari wax saja yang warna biru itu ya, itu untuk perlindungan. Jadi cukup sederhana banget, nggak usah mahal-mahal. Karena apa, ini tarif ya, kalau tarifnya 1,5 juta satu set body motor seperti gini, cukup pakai ini saja. Tapi kalau satu set body Ninja SS hanya bodinya terus tarifnya sampai 5 juta 6 juta, yo sebaiknya pakai Mezirna. Tapi kalau 1.500.000 pakai ini saja, karena apa ya, Mezirnya larang coy. Dan hasilnya yo, asal kita telaten ngulang-ulang di proses komponnya atau proses polesnya, tentunya hasilnya ya wes akan maksimal. Oke, sekian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Yang sering tanya sudah saya jawab. Caranya seperti gini, silakan dicoba, dan jangan dicoba pada clear yang lembek atau clear yang ya karakternya lemah, ditekan kuku aja sudah berbekas, ya jangan. Kecuali kalau kelas-kelas Eropa yang clearnya keras kayak batu-batu seperti halnya hardwheel ini, ya wis tambah jos dipoles, diparut aman. Kalau di amplas mental nangis malahan. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan sana sedikit efek lagi, atau kita paido lagi Mbah No, sampai halnya dengan biar kelepek-kelepek. Aku wis mules aku ngrungokne pidatone Mbah No. Oke lo ya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya.